Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus salawat untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, terima kasih buat semuanya teman-teman yang udah datang. Dan saya pengen absen dulu. Yang masih jomblo. Weh, di belakang banyak. Tapi kayaknya saya ngelihat ada wajah-wajah yang sebetulnya udah punya status tapi masih angkat tangan. Ini maksudnya apa ini? Yang niatnya Ramadan besok udah nggak sendiri. Nggak berani yang di depan, yang di belakang doang yang berani. Mudah-mudahan Ramadan 2017 ini sahurnya udah berdua sama teman kos-kosan. Deg-degan Saya mah lebih senang, lebih mudah main air daripada disuruh ngomong di depan kayak gini. Teman-teman yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai kajian kita pagi hari ini, yuk kita perbaharui dulu niat kita bareng-bareng supaya setiap langkah kaki kita tadi dari tempat tinggal kita masing-masing ke gedung ini benar-benar Allah catat sebagai pahala mencari ilmu. Jadi kita tajdid, kita perbaharui niat kita. Kita kesini mau apa? Mencari ilmu. Dan saya bukan selebgram, saya bukan artis, saya juga hanya ustadz biasa yang alhamdulillah dapat kesempatan diundang ke Medan. Jadi lihat saya sebagai salah satu di antara kita yang lagi sama-sama belajar agama Allah. Jadi bukan bertemu dengan seorang selebgram apalagi artis yang katanya terkenal, enggak sama sekali. Hanya kebetulan kita bisa lebih komunikasi sekarang era sosmed ya. Saya enggak pernah masuk TV, cuman di sosial media sering komunikasi aja dengan posting. Mudah-mudahan dengan kayak gitu kita Allah catat sebagai orang yang datang karena Allah Subhanahu wa taala. Yang datang karena ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Siap insyaallah? Oke. Hari ini kita bahas tentang miracle of istighfar. Keajaiban dari istighfar. Sebelum kita ngebahas apa aja sih keajaiban yang Allah sediakan di dalam istighfar, terus gimana cara istighfar yang Allah suka, cerita-cerita inspirasi yang berkaitan dengan istighfar. Sebelumnya mari kita sama-sama tilawah Al-Quran. Biar adem, biar hatinya nyaman, kita tilawah bareng-bareng. Pada punya aplikasi kan ya? Mangga dibuka Al-Quran surat Hud, surat ke-11. Silakan teman-teman buka mushaf surat Hud, surat ke-11. Kita mulai baca dari ayat pertama. Surat Hud, surat ke-11. Kita mulai baca dari ayat pertama. Teman-teman yang dirahmati Allah, di dalam ayat ketiga surat Hud, Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada hamba-hamba yang senang beristighfar. Wa anistaghfiru rabbakum. Jadilah kalian orang yang selalu beristighfar kepada Rabb kalian. Salah satu kalimat yang Allah paling suka dari hambanya itu adalah astaghfirullahalazim. Jadi kalau kita pengen Allah itu senang kepada kita, kalau kita pengen Allah itu sayang sama kita, sering-seringlah ucapin astaghfirullahalazim.
Sekali kita ngomong astagfirullahalazim, sayang Allah sama kita itu bertambah. Itu kalau kita analogiin mirip kayak seorang suami yang kalau pengen nyenengin hati istrinya, maka dia memuji istrinya. Pernah? Maaf. Salah nanya. Harusnya bukan pernah, mau gitu. Kalau pernah mah belum ya. Misalnya kalau suami pengen nyenengin hati istri gitu ya. Ayah kamu tukang las ya? Kok tahu gitu. Standar mah ya. Sekarang mah udah gak zaman yang gitu. Modelnya lebih variatif. Harus improve. Misalnya lagi kayak jalan gitu. Lagi jalan sama pasangan, terus kesasar. Karena tadi pakai GPS ternyata lost sinyal gitu kan. Jadi kesasar aja, salah belok. Udah kesasar, istri ngomong, kayaknya kita salah jalan deh. Perasaan jalannya gak lewat sini loh. Terus suaminya bilang, iya ya, kenapa ya kalau jalan sama kamu aku suka kesasar aja. Terus pasti dia bilangnya, kok salah aku sih? Emangnya gara-gara aku kesasar? Bukan, soalnya kalau jalan sama kamu aku pengennya ke hati kamu. Kan gimana pun juga, walaupun itu mungkin gombal lah ya, gak mungkin juga jalan ke hati. Maksudnya hanya kiasan. Seneng kan dipuji, kayak Nabi memuji Aisyah dengan pujian ya Aish gitu, ya Humairah. Terus Nabi suka godain Aisyah gitu kan, nyenengin hati tuh. Kita juga sama teman kita kalau misalnya dia menghargai kita, mengapresiat kebaikan kita, pasti dia muji kita dan bikin kita makin semangat kan. Nah, analoginya kurang lebih kayak gitu. Kalau teman-teman pengen sayang Allah itu bertambah, kalau teman-teman pengen Allah itu makin perhatian sama kita, sering-seringlah ngucapin astagfirullahalazim. Allah tuh sayang banget sama hamba yang beristighfar. Kalau seorang hamba beristighfar, Allah itu gak ngelihat dosa yang masa lalunya, Allah ngelihat istighfarnya. Coba. Dan istighfar kita itu, kalau benar-benar tulus dari hati, 1 kali doang kita ngucapin istighfar, itu cukup untuk menghapus semua dosa kita yang memenuhi langit dan bumi loh. Jadi kalau orang sering-sering beristighfar itu bukan karena istighfarnya kurang untuk bisa menggugurkan dosa, enggak kurang. Istighfar sekali, dosanya memenuhi langit dan bumi, itu dosa habis, 0. Zong langsung tuh. Terus ngapain kita harus sering-sering istighfar? Seseorang itu memperbanyak istighfar bukan karena satu istighfar itu kurang, tapi karena dosa kita tuh terulang terus, berulang kali. Maka istighfar lagi, dosa lagi, istighfar lagi, dosa lagi kan? Bukan berarti kalau kita istighfar kurang dari 100, berarti dosa kita belum dihapus. Enggak, sekali doang. Kalau itu berasal dari hati, Allah hapus semua dosa-dosa kita. Allah itu enggak ribet, enggak kayak manusia. Coba kalau kita ke teman kita ada kesalahan, minta maaf berapa kali biar dia maafin? Berkali-kali kan? Kita telepon, di reject. Kita japri, enggak di-read sama dia. Kita DM, gak dibaca-baca juga, gak dibalas. Kita request biar bisa masuk ke akun dia, gak diterima karena di lock akunnya. Itu manusia. Apalagi kalau dia udah sebel banget sama kita, langsung di blok tuh. Sampai kita harus pakai nomor baru, pakai ganti akun baru bisa japrian lagi sama dia. Itu manusia. Allah itu gak pernah ngeblok hambanya kalau selama hamba itu minta maaf kepada Allah. Gak pernah kita astagfirullahalazim, gak dirit sama Allah. Gak ada itu. Kalau kita minta maaf sama teman kita bisa aja gak dirit kan? Maafin gua ya, gua salah gitu. Udah kesen, terus ada contrengan 2, tapi gak dirit sama dia. Kalau ke Allah pasti dirit. Detik itu juga dirit sama Allah. Langsung jadi warna hijau tuh, atau biru. Astagfirullahalazim, send, treng langsung biru. Wah, Allah ngerit
Karena Allah itu online-nya 24 jam sehari, nggak pernah offline, nggak pernah lost sinyal, nggak pernah habis baterai. Maaf ya, nggak dirit habis baterai lagi di charge, nggak ada itu. Apa ayat Allah itu online terus? Kulla yaumin huwa fi sya'n, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setiap hari Allah online. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Kalau kita enggak setiap hari online, atau kita online pun tapi sibuk dengan chat di grup yang lain. Grup ini cuma jadi CCTV doang kan? Kayak misalnya kita punya 3 grup SD, SMP, SMA gitu. Kalau udah nambah lagi nanti grup jomblo yang visabilillah gitu. Nambah lagi gitu ya. Grup ayah muda misalnya. Terus ada lagi grup galau. Kenapa galau? Udah nikah tapi kayaknya ada kayak masalah gitu dalam pernikahan. Bikin grup juga tuh biar saling share pengalaman. Kalau ya kayak gitu ntar gini triknya gitu-gitu deh. Ada aja lah pokoknya grupnya banyak tuh. Coba berapa grup yang kita sanggup aktif di dalamnya? Paling 1-2 doang. Sisanya kita cuma jadi CCTV. Kalau lagi heboh baru kita bacanya nge-scroll. Kadang-kadang nggak dibaca juga. Pas dibuka langsung delete chat gitu. Biar nggak memenuhi memori kita. Udah aja. Nggak dibaca-baca juga tuh. Tapi Allah, kita di grup mana aja, Allah itu ketika kalian berdua, Allah yang ketiga. Kan ayatnya gitu kan? Jadi kita bikin grup berdua nih. Allah ada loh sebagai admin malah. Yang mensortir nih, ada yang bahasa-bahasa nggak bagus nih, nanti bisa diblok sama Allah. Kalau kita bikin grup bertiga, Allah yang keempat. Kita berempat, Allah yang kelima. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bareng dengan kita terus dimanapun kita berada. Dan Allah selalu online. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kalau bahasa sosmed, dia nggak pernah habis baterai, nggak pernah lost sinyal. Ntar aja kita chatnya ya, gua charging dulu nih. Enggak. Allah selalu online. Dan walaupun Allah selalu online, yang minta ke Allah tuh banyak banget. Allah fallback dong, macam-macam segala macam tuh banyak banget yang minta ke Allah. Allah enggak kewalahan. La ta'khudhuhu sinatu wala naum wala ya'uduhu hifdhuhuma. Enggak pernah Allah kewalahan sama sekali. Walaupun kullu yaumin huwa fi sya'n. Jadi kalau kita minta maaf sama teman kita, bisa banget dia enggak akan ngerit. Apalagi lagi sebel. Begitu nama kita muncul, nggak akan dirit, langsung lewat. Padahal online tuh, kayak kita misalnya sama kayak kita orang yang udah nikah, misalnya lagi ada masalah sama istrinya, itu kan suka, maafin papa ya, misalnya segala macam. Atau teman kita juga gitu, dia sih udah ngelihat WA kita, taunya dari mana? Last scene-nya kan ya. Misalnya kita nge-WA dia jam 9.30 pagi, last scene-nya dia jam 9.35. Berarti kan dia baca kan? Terus lastinnya lagi jam 10, lastinnya lagi jam 11, lastinnya lagi jam 12, sampai malam, lastinnya jam 11 malam, WA kita belum juga berwarna biru. Berarti dia tahu, cuman sengaja nggak ngerit. Itu manusiawi banget tuh. Tapi Allah nggak gitu. Allah nggak ada lastinnya 5 menit setelah kita istighfar, tapi nggak ngebaca istighfar kita, nggak ada tuh. Di detik kita kirim istighfar ke Allah, detik itu juga Allah ngerit. Walaupun ngirimnya jauh loh ke langit, tapi kan Allah punya teknologi yang lebih canggih dari makhluk. Kita kirim ke Amerika aja langsung datang, langsung kebaca, apalagi dengan kebesaran Allah. Jadi pas kita bilang astagfirullahalazim, Allah langsung balas. Udah aku maafin, coba. Enak banget kan? Allah tuh baik banget tuh. Kita bilang astagfirullahalazim, detik itu juga Allah balas. Langsung Allah typing gitu kan? Oh, Allah typing Apa typingnya? Udah dimaafin. Terus kita balas lagi, Allah tapi dosa saya banyak banget. Udah lupain aja. Semuanya ya Allah, semuanya kata Allah. Jadi kita jadi kayak senang gitu chat sama Allah semalaman. Allah ngeladenin semalaman. Yang capek dalam chat dengan Allah itu bukan Allah, kitanya yang capek. Allah gak pernah capek sama kita. Udah lama banget nih, udah 2 jam kita ngechat. Banyak hamba-hamba yang lain loh yang pengen. Enggak, Allah mah gak kayak gitu. Kita doang nih yang ngerasa lelah chat sama Allah kan. Coba kita angkat tangan sama Allah. Pernah gak Allah bilang, udahlah angkat tangannya udah kelamaan, udah cukup. Giliran yang lain. Enggak, kita doang yang pegal tangan kita.
kita yang pegal dengan lisan kita, kita yang ngantuk mata kita. Allah nggak pernah pegal, nggak pernah capek untuk mendengar chat dari hambanya, nggak sama sekali. Jadi kalau ke manusia itu agak-agak ribet kalau minta maaf, tapi kalau sama Allah itu mudah banget. Cuman satu doang yang Allah harapin dari kita. Begitu kita ngesen Astaghfirullahalazim, itu jangan cuma kata-kata, tapi berasa di hati. Yang Allah nilai itu hati kita tuh. Kalau yang kita ngeklik pas ngesen itu adalah lisan, Allah gak akan read. Mau sampai kiamat juga gak akan di-read sama Allah. Tapi kalau kita ngesennya pakai hati, di detik itu juga langsung Allah typing. Kalau ngirimnya pakai hati. Dan walaupun kita tidak berteriak, Allah di langit ketujuh, ya sami'ud du'a, sangat mendengar setiap ucapan kita. Jadi bagi Allah yang penting istighfar kita walaupun cuma satu kali dari hati. Apalagi kalau berkali-kali, Allah lebih senang lagi tuh. Sekali doang kalau dari hati udah langsung Allah hapuskan semua dosa. Terus ngapain harus berkali-kali? Itulah bentuk dari penyesalan kita. Kita ngerasa kayaknya dosanya banyak, masa istighfar sekali doang? Walaupun kalau dari angle Allah sekali itu udah cukup. Tapi dari angle kita kan kayak kita ngerasa guilty banget ya, merasa bersalah banget. Aduh, banyak banget nih dosa saya. Ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Padahal astagfirullah yang pertama itu udah gugur dosa kita semuanya kalau dari angle Allah. Tapi dari angle kita sebagai pendosa, kita ngerasa kayak dosa kita lebih banyak daripada istighfar. Harusnya istighfar lebih gitu. Jadi dua angle yang berbeda. Saya pengen ngambil angle-nya Allah nih. Angle-nya Allah, istighfar sekali aja cukup buat Allah. Asal itu sidqan, jujur, berasal dari hati kita. Jadi teman-teman, poin pertama kita pagi ini apa? Kata-kata yang Allah paling suka dari kita itu salah satunya adalah Astaghfirullahalazim. Jadi kalau kita pengen Allah senang sama kita, kalau kita pengen Allah itu sayang sama kita, kalau kita pengen Allah lebih perhatian sama kita, coba dawamin sering-sering bilang Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Allah pasti tersenyum. Ada beberapa orang di sosial media, ini sekaligus klarifikasi ya, tabayun ya, mempertanyakan, Ustaz kok ngomong Allah tersenyum, emang Allah itu kayak manusia? Saya bicara itu bukan kata-kata saya, tapi itu hadis. Walaupun saya suka hadis itu gak dibaca teks, langsung diterjemahkan kepada analogi. Kan ada yang model ceramah, hadis dibaca teksnya. Kalau saya mencoba untuk langsung menganalogikan dengan bahasa kita. Itu hadis Nabi, kalau Allah itu tersenyum mendengar istighfar hambanya. Walaupun kita gak perlu mengimajinasikan tersenyumnya Allah itu kayak tersenyumnya manusia, gak perlu. Karena kita gak tahu zat Allah kayak gimana. Yang pasti kalimatnya tabassam, Allah itu tersenyum. Jadi ceritanya gini. Ali bin Abi Thalib pernah naik ke atas kendaraan. Gak tahu itu Innova atau CR-V gitu. Pokoknya naik kendaraan aja. Kalau Innova itu kuda. Kalau Alphard itu berarti onta merah. Nggak tahu dia naik apa. Kan onta, teman-teman tahu harga onta? Onta merah itu harganya 1 miliar. Jadi orang Arab itu punya 100 onta, itu orang kaya banget tuh. Kayak orang kaya kampung kan nggak punya duit di tabungan ya. Punyanya sapi gitu banyak kan. Satu lembah itu penuh dengan sapi-sapi dia. Kalau kita juga punya sapi dol. Sapi dol. Nah, jadi Ali bin Abi Thalib ceritanya naik ke atas kendaraan. Kalau kita tuh lagi buka pintu mobil atau lagi naik ke atas motor. Pas naik Ali bin Abi Thalib membaca Bismillah ya Allahu Akbar. Jadi pas naik ke atas kendaraan bacanya Bismillah ya Allahu Akbar. Pas udah duduknya nyaman pakai sabuk pengaman gitu, nyalain mesin, kemudian mobil atau motornya mulai jalan dikit-dikit nih. Ternyata bukan lewat mesin jalannya didorong, soalnya harus dorong dulu baru nyala gitu. Motor butut misalnya. Nyala nih, jalan nih kendaraan kita, maka Ali membaca doa safar, subhanalladzi sakhkhara lana hadza dan seterusnya. Ketika udah selesai doa itu, Ali mengatakan kalimat Rabbi zalamtu nafsi faghfirli faman yaghfirudz dzunuba illa ant. Ya Allah, saya sudah menzalimi diri saya sendiri. Maafin saya. Siapa yang bisa memaafkan dosa selain Engkau ya Allah? Setelah membaca kalimat ini, Ali tersenyum.
Senyum aja. Senyumnya itu sampai bikin orang penasaran, kok senyumnya kayak lama gitu, kayak happy banget, kayak excited banget. Senyumnya tuh kayak habis dapat hadiah apa gitu. Atau senyumnya tuh kayak anak muda yang baru diterima yes gitu ya. Diterima kampus maksudnya. Coba kalau kita habis diterima, kita jadian yuk. Kasih waktu aku seminggu ya. Oh ya, itu kan seminggu paling berat tuh. Malam-malam yang gak bisa tidur, tahajud tiap malam. Ya Allah, Engkau lah yang menggenggam hati, balik-balikanlah hati dia ke arah saya gitu. Ternyata yang doa kayak gitu ada 2 orang. Terus hatinya tuh agak-agak labil gitu nih. Kenapa sih hati saya tuh kok deg-degan ya, sekali kanan sekali kiri, dua-duanya kuat-kuatan doanya nih. Ya Allah, balikinlah hati dia ke saya. Dia mau ngasih jawaban hari Minggu. Hari Sabtu itu kan hari yang paling deg-degan kan. Kok lu gak makan sih? Gue lagi gak enak makan. Kenapa? Lagi menanti jawaban. Nah itu berat banget tuh hari-hari kayak gitu tuh. Pas hari Minggunya pagi-pagi udah mandi, udah segala macam. Kata teman kita, lo harus siap lah, harus siap ya dengan segala jawaban. Gue siap banget. Siap kalau dibilang iya sih. Kalau dibilang enggak siap sebenarnya. Bayangin pas kita datang, dia bilang, aku udah pikir-pikir dan udah nanya ke orang tua nyerahin ke aku. Terus, insya Allah aku bersedia. Wah itu mah dunia. Kayak apa aja gitu kan ya, bisa mati mendadak tuh, gak jadi nikah. Gara-gara jantungan gitu. Apalagi ceweknya tuh cewek yang kita banget lah pokoknya. Punya tipe kan, ada yang gayanya gaya Korea gitu kan, yang oriental. Ada yang Arab gitu, ada yang etnik, yang Indonesia banget misalnya. Ada yang dia senangnya emang yang agak-agak eksotis, Afrika misalnya. Kayak saya kan sering main di air, akhirnya orang bilang, "Ustaz kok makin hitam?" Enggak hitam, eksotis. Nah ini jadinya Ali itu kayak bahagianya tuh, senyum-senyumnya tuh kayak orang baru jadian. Bahagia banget. Kan bikin orang lain kepo ya. Ali, kata salah satu pengawalnya, "Kenapa kok senyum-senyum?" Dia kepo gitu. "Kenapa kok senyum-senyum?" Kata Ali, "Mau dengar gak ceritanya?" "Apaan?" "Dulu tuh Rasulullah, saya pernah ngelihat Rasulullah naik kendaraan, terus membaca apa yang saya baca. Di akhir kalimat itu Nabi tersenyum. Dan saya juga kepo, nanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum?" Apa jawaban Rasul? "Aku tersenyum karena Allah tersenyum." Jadi Allah itu tersenyum mendengar hambanya mengatakan, "Ya Rabbi, saya banyak dosa, maafin dong dosa saya. Gak ada yang bisa maafin dosa selain Engkau ya Allah." Allah senyum dengan kata-kata itu. Akhirnya Nabi juga tersenyum karena bahagia terhadap senyumnya Allah. Akhirnya Ali juga tersenyum karena melihat Nabi tersenyum. Jadi itu disebut dengan istilah hadis musalsal kalau dalam ilmu hadis. Apa tuh hadis musalsal? Hadis berseri. Hadisnya itu bukan cuman teks, tetapi adegannya diikutin. Jadi kalau kita baca doa itu, idealnya kita bukan cuma ngebaca teks hadisnya, tapi ikutin juga adegan Rasulullah. Makanya saya pernah bilang, kalau kita beristighfar, astagfirullahaladzim, Rabbi, saya zalim banget sama diri saya sendiri. Tapi kan gak ada yang bisa maafin dosa sehebat Engkau ya Allah. Yang mudah banget tuh ngemaafin dosa hambanya. Ampunkanlah dosa saya ya Allah. Udah gitu senyum. Kenapa? Yakin karena Allah juga senyum waktu itu. Allah senang banget dengan kata-kata istighfar. Lupa seolah-olah ya, bukan lupa, seolah-olah Allah itu udah ngelupain semua dosa kita. Ya Allah, saya kan pernah berzina, ngapain disebut-sebut lagi? Saya juga udah nggak ingat itu, udah dilupain sama Allah. Bukan lupa, tapi sengaja dilupain, dihapus saja catatannya. Ya Allah, saya pernah minum, saya narkoba, saya riba, saya menzolimi orang lain, saya mengambil hak orang lain, saya durhaka sama orang tua, saya, nol semuanya. Hanya dengan sekali bilang astagfirullahaladzim, Allah langsung senyum sama kita. Jadi Allah itu bukan senyum sama hambanya yang setelah sekian tahun beribadah jadi seorang ahli tasawuf banget. Gak hanya itu, bahkan kepada pendosa, hari dia tobat, hari itu juga dia jadi kekasih Allah. Hari dia beristighfar, hari itu juga dia jadi kesayangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya poin ini penting banget teman-teman. Kalau pengen Allah sayang dan senang sama kita, senyum-senyum sama kita, bilang astagfirullahaladzim, terus senyum dengan harapan Allah nih lagi senyum sama saya nih.
Kalau sidqan minal qalb, benar-benar diucapkan dari hati. Dan ini nggak ada manusia yang bisa kayak gini sama temennya, sama orang lain, sama keluarganya. Yang mudah memaafkan kayak Allah tuh nggak. Paling-paling kalau teman kita ngemaafin kita, mungkin kesalahan kita masih wajar. Coba kalau kesalahan kita itu sekian tahun nyakitin hati dia, terus bayangin. Dari sejak 10 tahun yang lalu, sehari 5 kali kita nyakitin hati dia. Sehari 5 kali dia telepon kita reject. Padahal dia tuh paling baik loh sama kita. Coba bayangin ya, teman-teman nih. Pernah nggak ngerasa kayak berjasa kepada seseorang? Pernah? Mungkin nggak jasa seperti ayah dan ibu kita lah, tapi merasa kayak pernah ngebantu temennya gitu. Dan kita ngerasa kita tuh udah jadi orang penting buat dia, udah pernah punya jasa, pernah punya budi ke dia. Terus suatu saat kita nggak butuh dia, cuman pengen nyapa doang, bukan karena butuh, cuman pengen nyapa doang, silaturahim, telepon. Di reject, bukan nggak diangkat. Kalau nggak diangkat mungkin dia lagi kuliah, lagi di kamar mandi sehingga nggak diangkat, atau lagi tidur. Ini di reject. Pas kita telepon, langsung di reject. Oh, mungkin ketekan nggak sengaja gitu. Udah telepon lagi, dan itu nggak telepon waktu itu juga. Kita telepon pagi sekali, di reject. Nanti siang telepon lagi, di reject. Sore telepon lagi, di reject. Maghrib telepon lagi, di reject. Malam telepon lagi, di reject. Sehari 5 kali, sudah 10 tahun kayak gitu, bayangin. Gimana tuh perasaan kita? Paling-paling dia itu paling baik itu nge-rejectnya tuh dengan tulisan. Lagi driving, lagi meeting, lagi on the way, lagi apa misalnya kan gitu. Kadang-kadang nge-rejectnya tanpa alasan, reject aja. Gimana perasaan kita? Harusnya kan Allah lebih dari itu, karena Allah sering kita reject. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara radio tuh, pindah channel. Suara TV pas waktu maghrib, matiin, pindah channel gitu kan. Atau kita pakai, gak sengaja gitu, alarm di handphone kita pakai suara azan, langsung di close gitu. Kalau di masjid, langsung kita pindah tempat. Hayya 'alas shalah. Kadang-kadang kita nge-rejectnya itu dengan keluhan lagi. Duh, udah waktu sholat aja, gitu kan? Jadi kesan ke Allah itu kalimat keluhannya. Nelfon aja sih. Coba kalau kita digituin. Kan kalau misalnya ada yang nelfon kita, telepon masuk, suka ada nolaknya pakai apa kan? Ada menu custom gitu kan? Coba di custom terus kita nulis gini. Kok kamu ganggu aja sih? Bisa nggak ngirim ke orang kayak gitu? Berani nggak? Bahaya banget kan? Kita nelpon orang terus dia balas ke kita tulisannya ganggu aja sih. Gimana tuh perasaan kita? Kita tuh sering kayak gitu loh sama Allah. Aduh udah zuhur aja, udah asar aja. Apaan sih subuh-subuh kok ganggu orang tidur segala macam. Dan itu mungkin kita ngirimnya nggak dengan lisan, dengan hati. Bukankah Allah alimun bidzatis sudur, tahu banget ucapan di hati kita? Coba. Tapi begitu kita bilang astagfirullahalazim, Allah itu lupain semua reject kita selama 10 tahun. Allah maafin semuanya. Coba kalau kita ke orang lain, dia nge-reject kita 10 tahun dengan dibalas kata-kata yang gak pantas gitu. Dia WA kita, dia bilang ganggu aja sih kerjaannya, terus aja bikin kita sebel. Setelah 10 tahun dia datang, maafin saya ya. Gimana? Gak akan diirit sama kita. Itu artinya famay yaghfiruz dzunuba illa anta. Siapa sih yang bisa maafin dosa sehebat Allah Subhanahu wa taala? Itu kalimat itu maksudnya kayak gitu. Allah tuh maafin kita itu gak pernah perhitungan, gak pernah dendam sama sekali. Sehingga apalagi teman-teman yang menghalangi kita untuk istighfar kepada Allah. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa terus masalah kita untuk enggak istighfar sama Allah? Masalahnya apa? Pasti satu doang masalahnya. Kita ngenyepelein Allah. Kita nganggap Allah itu enggak penting. Padahal hidup kita itu 24 jam di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sombong. Seolah-olah kita bisa hidup tanpa Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun istighfar. Kalau istighfar kita nggak dari hati 1000 kali itu nggak ngaruh buat Allah, nggak akan diirit sama Allah. Makanya ulama ada yang bilang istighfar yang butuh istighfar. Istighfar butuh istighfar. Kan ada tuh yang pakai jiglak-jiglak gitu kayak hitung untuk ngitung itu gitu kan? Apa istilahnya gitulah ya? Checker gitu kan, ada checker, terus
kita istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Ketemu sama teman-teman kita pada ngobrol, lagi ngafe nih, lagi nongkrong. Oh iya, si gaya gitu ya. Pas dilihat sama teman kita dalam sehari 10.000, just keren ya, 10.000 istighfar. Cuman pas kita ngomong ke teman kita, dia nanya gitu, gimana ya? Aku kok males banget berzikir, istighfar aja jarang, kata teman kita. Padahal itu gampang banget loh. Kalau lo lagi kosong waktunya lagi nggak ngapa-ngapain, daripada ngelamun, udah istighfar aja. Gua ngelamun doang, istighfar alhamdulillah sih sehari-hari nggak pernah kurang dari 10.000. Ngomong kayak gitu, maka 10.000 itu dosa semuanya. Bukan ampunan, dosa karena riya. Lalu yang ke 10.001, yang ke 10.001-nya istighfar dari hati. Astagfirullahaladzim, ya Allah maafin saya udah jadi riya. Maka yang 10.000 tadi itu jadi pahala semuanya. Coba, satu itu berpengaruh, bisa jadi dosa, bisa jadi pahala. Yang mana dari hati, yang mana cuma di lisan. Kayak ada orang yang rajin tahajud gitu ya. Tahajudnya itu udah dawam banget lah, udah 10 tahun, udah 15 tahun tahajud terus. Ketemu sama temennya, kasih dong tips gimana biar bisa tahajud. Gua nih udah lama banget nggak tahajud, nggak tahu ngerasain tahajud tuh kayak gimana. Dia bilang, tahajud mah gampang. Kalau misalnya mau tuh udah nggak, saya mah tahajud nggak perlu pakai jam waker, udah nggak perlu pakai di handphone. Nanti dibangunin jam 3 lewat 5, jam 3 lewat 10, jam 3 bangunnya jam 13 gitu ya, habis zuhur. Udah nggak perlu kayak gitu. Oh gitu. Terus bangunnya gimana? Ya bangun aja, kebangun. Pokoknya asal jam 3 malam saya pasti kebangun. Oh gitu. Udah berapa lama? Enggak sih, baru sekitar 15 tahun lah. Gitu ya. Berarti 15 tahun kita tahajud 0. Kalau kita riak dari hatinya sombong. Tapi kalau hanya sekedar syiar, nyemangatin, Allah lebih tahu isi hati kita. Innamal a'malu binniyat. Terus nggak usah ngejudge hati orang lain lah. Sombong lo, riak lo, enggak. Kita doang yang tahu. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala pastinya. Makanya istighfar dari hati. Sekali aja udah luar biasa. Gimana kalau 100 kali kayak Nabi? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah maafin saya. Itu satu ya poinnya. Allah tuh senang banget dengan istighfar. Kalau dalam bahasa hadis, senangnya Allah kepada taubat dan istighfar hamba itu kayak melebihi senangnya seorang hamba yang dia kehilangan bekal dan kendaraannya di tengah padang pasir. Jadi ada seorang laki-laki gitu, analogi dari Nabi nih. Nabi bikin kayak semacam ilustrasi gitu. Ada seorang laki-laki lagi musafir di tengah padang pasir, terus dia kehilangan ontanya, dia kehilangan bekal-bekalnya, kehilangan minumnya, airnya, semuanya tinggal sebatang kara di tengah padang pasir, nyari-nyari onta dan bekalnya itu nggak nemu. Sampai akhirnya dia berputus asa. Nih saya bakalan celaka nih kali ini nih. Apes banget sih. Kehilangan onta, bekal, air segala macam di tengah padang pasir, kayak di tengah samudra kan. Kalau di tengah laut kan juga kita nggak bisa minum, sama persis kayak di tengah padang pasir. Panas, nggak ada air. Wah ini pasti cuma bertahan 2 hari. Besok saya mau mati nih kalau kayak gini. Di hari ketiga, detik-detik dia udah berat banget, udah dehidrasi banget. Tiba-tiba dia dalam keadaan antara sadar dan tidak, muncul onta di sebelahnya. Onta yang tadi hilang tiba-tiba datang nih di sebelah dia. Dia udah hampir putus asa, udah 3 hari nyari ontanya tuh. Tiba-tiba muncul dengan bekalnya, dengan air yang masih tempat air yang masih terisi. Kemudian dia tiba-tiba langsung bangkit, megang, ini halusinasi atau benar? Ternyata benar ontanya. Dia ambil air itu, saking bahagianya dia bilang, ya Allah, segala puji bagimu, engkaulah hambaku dan akulah Tuhanmu. Saking bahagia dia kebalik ngomongnya, ya Allah, engkaulah hambaku dan akulah Tuhanmu. Hadisnya kayak gitu. Saking senangnya sampai kebalik dia bicara, Allah lebih senang lagi kepada hamba yang beristighfar daripada laki-laki itu terhadap apa yang dia temukan. Ini ilustrasi senangnya Allah sama orang beristighfar. Senang banget Allah sama istighfar. Jadi bisa dibilang orang yang istighfar itu kekasih Allah banget. Di hari pertama dia istighfar udah jadi kekasih Allah. Kalau jujur dari hati. Jadi pas kita habis bikin dosa, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Allah langsung, ya kekasihku. Langsung gitu. Padahal kita belum jadi ahli ibadah, belum jadi orang yang soleh-soleh amat, belum banyak berilmu, tapi cuma istighfar doang, langsung jadi ahli surga tuh.
saat itu juga jadi ahli surga. Terus gimana dengan orang yang istighfarnya udah 10 tahun, 15 tahun, yang dawam setiap hari istighfar? Pasti jauh lebih luar biasa lagi yang Allah berikan untuk dia. Orang yang baru sekali doang udah dikasih banyak anugerah, apalagi yang sudah sekian miliar kali. Jadi istighfar itu amal soleh paling ringan, tapi luar biasa kedudukannya di mata Allah. Poin yang paling Allah suka dari hambanya itu kalau hambanya udah beristighfar. Suka banget. Saking sukanya Allah kepada orang yang beristighfar, Allah tuh gak rela menjadikan manusia itu sempurna seperti malaikat. Allah gak rela. Saking Allah suka dengan kalimat istighfar. Kata Nabi, seandainya kalian tidak berbuat dosa, maka Allah akan membinasakan kalian. Bayangin, kalau kita gak buat dosa, Allah akan binasain kita. Tapi jangan disimpulin, oh kalau gitu kita buat dosa aja ya. Enggak, artinya manusia itu sengaja Allah buat, tabiatnya, fitrahnya emang pendosa. Enggak sengaja aja buat dosa, apalagi sengaja kan. Coba kita jalan ke mall, sengaja gak sih mau ngeliatin aurat? Enggak kan? Enggak sengaja doang. Kadang-kadang kita udah nunduk pandangan ke bawah gitu, tapi kelihatan juga. Kenapa? Soalnya kita di lantai 2. Sama aja gitu, udah ngeliat ke bawah, ghodul basor gitu, kena juga ngeliat ke bawah. Kalau di lantai paling atas, mending lihat ke atas aja deh. Lagi ngapain lo? Ghodul basor gitu. Ghodul basornya ke atas. Kok nggak ke bawah? Kan kita di atas. Begitu juga di tempat-tempat umum yang lain. Di jalan doang tuh, kita naik mobil, naik motor, orang di depan kadang-kadang apalagi banyak perempuan-perempuan yang mungkin mereka masih belajar tentang Islam, belum paham. Sehingga kadang-kadang naik motor pakai celana pendek atau rok pendek yang kelihatan, hanya kelihatan kakinya aja, itu sebetulnya nggak boleh dilihat. Tapi namanya kita nggak sengaja ngelihat. Astagfirullahaladzim, sama astagfirullah. Kan di tengah lagi lampu merah kan, di tengah tuh. Sini astagfirullah, di sini juga astagfirullah. Kumaha, gimana tuh? Nah, artinya nggak sengaja aja banyak dosa. Gimana sengaja? Jadi nggak usah ditambah yang sengaja deh. Karena kita nggak sengaja aja udah jadi pendosa. Jadi kita tuh, gua tuh pendosa loh, bangga lagi gitu ya. Maksudnya gua tuh manusiawi banget pendosa. Jadi kita tuh nggak usah direncanain, disetting gitu, di prepare, pengen buat dosa. Nggak usah, udah pasti jadi pendosa. Kullu ibni Adam khata'. Semua anak Adam itu pasti pernah lakuin kesalahan. Sampai Nabi bilang, kalau kalian nggak bikin salah, Allah binasain kalian tuh. Terus Allah ganti dengan manusia yang lain yang mereka akan bikin salah, lalu mereka minta maaf kepada Allah, yang Allah akan memaafkan kesalahan mereka. Allah tuh senang dengan istighfar. Makanya diciptain hambanya itu gak sempurna kayak kita, biar Allah dengerin istighfar dari kita. Begitu kita bilang astagfirullahaladzim, Allah sayang banget langsung sama kita. Kayak kita bilang I love you, Allah langsung bilang I love you tuh deh pokoknya. Jadi kayak kata-kata yang paling sakral gitu kan. Kata-kata paling sakral tuh I love you. Benar? Kalau buat saya mas, kata-kata yang paling sakral itu kalau ke makhluk itu adalah I love you gitu. Dan yang lebih sakral lagi I love you too. Kadang-kadang I love you. Oh iya, nah, itu kan pahit banget tuh. Berat banget tuh. Kalau ngirimnya pakai WA gitu, cuma dibalas senyum doang, atau dibalas emoticon tutup wajah gitu, apa gitu, malu-malu gitu, kan itu nggak enak banget ya. Berkali-kali digituin, akhirnya ujung-ujungnya apa? Kita adik kakak aja ya. Itu mah lebih berat lagi tuh. Mending jadi musuh ya daripada adik kakak ya. Ini kata-kata yang kalau ke manusia mah kayak kata-kata ajaib aja. Nah, kalau ke Allah salah satu kata-kata ajaib itu astagfirullahalazim. Jadi ilustrasinya tuh kurang lebih buat Allah senang banget tuh dengan kata-kata astagfirullahalazim. Itu satu ya teman-teman. Kedua, istighfar itu Allah bukan hanya senang kepada kata-kata istighfar. Allah bukan hanya akan pasti menghapus dosa-dosa orang yang beristighfar, tapi yang lain Allah juga selain menghapus dosa-dosa kita, setiap kali kita beristighfar Allah kasih hadiah loh. Jadi bukan cuma Allah nge-read, Allah typing, Allah ngebales, Allah ngechat sama kita, tapi Allah juga tiba-tiba ngirim gosen. Tiba-tiba di rumah kita, Bu, ini ada yang ngirim, Mas, Kak, Bang gitu, ini ada yang ngirim gosen. Pas dibuka hadiah dari siapa? Dari Allah. Coba. Allah itu bukan cuma senang kalau kita bilang maafin saya ya Allah, langsung Allah read, langsung Allah typing, ya udah dimaafin. Bukan cuma segitu. Pas begitu kita nulis kayak gitu, Allah langsung nyiapin kado, hadiah, send kepada kita.
Bisa sampainya hari ini, bisa sampainya besok, bisa nanti dikasihnya di akhirat. Karena di akhirat kita lebih butuh itu daripada di dunia. Yang pasti Allah nge-send hadiah buat orang yang beristighfar. Pasti itu 100% Allah kasih. Cuman ada yang dikasihnya sekarang, ada yang kasihnya ntar sore, ada yang dikasihnya besok, ada yang dikasihnya someday, ada yang kasihnya next time pas nanti kita di akhirat. Yang jelas Allah pasti ngasih kita hadiah. Makanya kalau kita udah istighfar, kita tuh kayak astagfirullahaladzim ya Allah. Berarti udah dimaafin dosa. Plus kita bayangin, waduh saya punya hadiah nih dari Allah nih, surprise. Cuman belum tahu. Nanti Allah kasih kapan? Begitu kita butuh Allah kasih. Kayak 3 orang yang terkurung di dalam gua kan. Hadis populer itu. 3 orang terkurung di dalam gua. Yang membuat mereka bisa selamat apa? Hadiah-hadiah terhadap amal soleh mereka di masa lalu kan ya. Yang tadi kita baca di ayat ketiga, Allah pasti membalas setiap kebaikan dengan kebaikan. Allah pasti balas. Istighfar itu bagi Allah itu kebaikan. Padahal istighfar itu kewajiban itu ya. Namanya orang berbuat salah kan wajib minta maaf kan. Tapi bagi Allah itu bukan cuma kewajiban, kebaikan coba. Kalau kita ada orang minta maaf ke kita, kita bilang wajar sih orang dia salah pasti minta maaf dong. Tapi kalau Allah ngelihatnya nggak kayak gitu, dia baik banget ya mau minta maaf gitu coba. Kurang baik apa Allah sama kita? Coba kalau kita disakitin orang, ditikung misalnya, lagi ngecengin, tiba-tiba teman kita nyalip duluan karena dia udah punya modal gitu. Kita ke rumahnya naik angkot terus macet-macetan dulu, dia naik ninja. Udah sampai di rumahnya, pas kita datang, nih ninja siapa ya? Jangan-jangan ninja kakaknya gitu. Ternyata dia udah duluan, Pak, lagi PDKT sama calon mertua. Kan kita disalip tuh. Pulang dia bilang, maaf ya gua nyalip lo, gua tahu sih lo mau ke situ. Kok kamu udah tahu? Ya gimana perasaan saya mah nggak bisa ditahan, saya mah sayang banget sama dia segala macam. Oh ya udah, gua maafin. Udah aja gitu. Apakah kita akan menganggap permintaan maaf dia itu sebagai sebuah kebaikan? Tidak, kita menganggap itu sebagai sebuah kewajiban dan kewajaran. Tapi Allah ke orang yang beristighfar menganggapnya itu kebaikan loh. Allah tuh kayak merendah banget gitu, walaupun Allah maha mulia dan maha tinggi. Kayak ngasih hati banget ke hamba-hambanya. Kita astagfirullahaladzim ya Allah saya udah buat dosa, hambaku ini baik banget ya minta maaf. Padahal itu tuh udah jadi kewajiban kita sebagai pendosa, tapi Allah anggap kebaikan. Sehingga Allah kasih hadiah, ini hadiah buat yang berbuat baik. Dan hadiah itu pasti sesuatu yang sangat kita butuhin dalam hidup. Makanya saya pernah cerita, mungkin teman-teman pernah dengar juga nih dari ustadz yang lain atau dari YouTube saya juga pernah kali. Keajaiban hadiah bagi orang yang beristighfar kan. Kisah siapa? Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad bin Hambal suatu ketika itu jadi kayak ada perasaan kepengen ke Basrah. Ada apa ya di Basrah kok saya pengen banget ke sana gitu. Saya curiga nih, Raja Salman kemarin ke Indonesia itu gara-gara ada yang istighfar di Indonesia. Astagfirullahaladzim ya Allah Raja Salman. Astagfirullahaladzim Raja Salman. Tiba-tiba Raja Salman mikir, aduh kok gue pengen banget ya ke Indonesia. Datang tuh. Gara-gara istighfar seseorang di Indonesia. Dan saya juga pernah ngerasa gitu, walaupun saya bukan orang soleh, tapi maksudnya ada keinginan hamba Allah yang soleh, lebih soleh dari saya, yang membuat saya datang ke suatu tempat. Di Bandung itu saya pernah diundang oleh salah satu universitas, namanya Universitas Telkom. Itu ngundang saya tuh berkali-kali bentrok aja gak bisa. Tiba-tiba bukan saya yang datang, tapi saya dan pemuda hijrah bikin acara gosipnya di Universitas Telkom. Jadi bukan saya doang yang datang, satu tim, rame tuh. Yang datang waktu itu pesertanya sekitar 6.000 orang. Kata teman-teman panitia, Ustadz, kita itu ngundang Ustadz berkali-kali gak bisa loh. Dan terakhir-terakhir sejak Ustadz mulai banyak yang undang-undang, itu WA saya tuh gak pernah dibaca loh Ustadz. Tapi kita gak putus asa Ustadz. Gak bisa ngundang Ustadz lewat Japri, kita ngundangnya lewat Allah. Pakai istighfar. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Hananataki datangin dong ya Allah. Astagfirullahaladzim, Hananataki, astagfirullahaladzim. Tiba-tiba kita pilih di antara beberapa list yang kita mau bikin acara gosip, Telkom University itu paling memungkinkan, kita bikin di situ. Ini hasil istighfar ya Ustadz. Artinya luar biasa kan? Coba praktekin. Ya Allah, dia ya Allah, tapi saya lupa namanya, nggak tahu namanya siapa gitu. Pokoknya kurang lebih wajahnya tuh mirip-mirip Claudia gitu ya Allah, gitu-gitu. Tapi cek dulu ya, itu orang
masih sendiri atau sudah berpasangan. Jangan sampai dia cerai. Kenapa dia cerai? Istighfar kita kan nggak boleh ya. Beristighfar demi orang lain putus gitu, nggak boleh. Pasti orangnya harus single dulu. Ya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pas kita ada hajat, ya Allah beri saya jodoh yang soleha, yang hafizah, yang konita, yang apa segala macam. Pas ketemu benar, Neng, kak namanya siapa? Soleha, konita, hafizah gitu. Sesuai dengan permintaannya. Walaupun dia baru belajar tahsin 1 gitu. Tapi namanya Soleha Konita Hafizah. SQF. Soleha Konita Hafizah. SQH. Nah gitu deh pokoknya. Jadi Imam Ahmad, by the way teman-teman, Imam Ahmad itu ulama dengan hafalan hadis yang terbanyak loh. Tahu berapa hafalan hadis Imam Ahmad? Kalau kita kan hafal hadis itu 1 ya, dari dulu sampai sekarang. Innamal a'malu ini ya. Kalau Imam Ahmad 1 juga, 1 juta. Hafalan hadisnya 1 juta. Imam Syafi'i aja gurunya Imam Ahmad itu respect banget, takjub sama Imam Ahmad. Imam Syafi'i tahu sendiri kan, yang hafalannya itu gimana? Kalau baca buku, beliau takut hafal. Baca buku takut hafal. Jadi kalau dia baca buku 2 halaman gitu, 1 halaman ditutup. Aduh, saya takut nih kehafal. Ditutup dulu biar nggak kehafal coba. Kita tuh aduh gimana ya cara hafal? Imam Syafi'i aduh khawatir kehafal nggak sengaja. Nggak sengaja kehafal. Kita mungkin satu-satunya yang kita hafal nomor telepon cuma nomor telepon si dia. Kadang nomor telepon sendiri juga nggak hafal loh. Ustaz nomor teleponnya berapa? Ntar ya cari dulu. Tapi kalau nomor istri saya aja saya hafal banget tuh. Imam Ahmad hafalannya 1 juta hadis. 1 juta hadis dan itu bukan cuma teks dengan sanad-sanadnya dari ini 1 juta. Saking luar biasanya kesolehan Imam Ahmad. Kan jadi selebgram banget tuh di masa beliau tuh ya. Followersnya udah jutaan lah pokoknya Imam Ahmad mah. Di mana-mana pengen Imam Ahmad, ngejapri tapi kan namanya orang udah sibuk kayak Imam Ahmad kan nggak bisa ngebales. Akhirnya ngejapri langit. Tiba-tiba Imam Ahmad saya pengen banget ke Basrah. Ada apa ya di Basrah? Padahal saya nggak kenal orang loh di Basrah. Tapi pengen. Setelah berapa hari kepengen, akhirnya azam, udahlah saya berangkat aja. Siapa tahu ada sesuatu yang saya dapat kebaikan di sana. Berangkat ke Basrah. Namanya orang tawadu, rendah hati. Berangkat ke Basrahnya itu sendiri. Nggak ada preparation apa-apa. Nggak ngebooking pesawat, nggak ngebooking hotel. Berangkat aja sendiri, backpackeran gitu. Jadi Imam Ahmad itu backpacker soleh. Dari Madinah ke Basrah backpackeran. Jalan ke Basrah. Sampai di Basrah karena nggak ada tempat menginap, beliau nginap di masjid terbesar di kota Basrah. Di dalam masjid lagi tidur, diusir sama marbot. Bang, ngapain tidur di sini? Pak, saya musafir dari Madinah, nggak ada tempat tinggal. Ya ini bukan hotel ini. Udah mirip Medan belum sih? Bah gitu ya. Ini bukan hotel ini. Mbah, kenapa tidur di sini? Udah keluar gitu. Diusir aja. Ini Medan, Bung gitu ya. Keluar akhirnya dia. Ini orang Imam Ahmadnya orang Sunda lagi kaget langsung kan ketemu orang Medan gitu. Akhirnya keluar di teras. Di teras datang lagi tuh marbot. Marbotnya emang agak-agak kayaknya belum dapat gajian tanggal tua. Agak-agak nyebelin gitu. Kok masih tidur di sini? Katanya tadi nggak boleh di dalam. Akhirnya saya tidur di luar. Ya ini masih juga masjid. Udah keluar. Diusir aja. Sampai keluar, didorong-dorong gitu. Bayangin ulama besar, orang soleh, kekasih Allah didorong-dorong. Tapi emang kayak gitu takdir Allah. Supaya jadi caper sama penjual roti. Penjual roti lagi tutup kok ngeliat ada orang didorong-dorong, dipanggil. Wahai kisanak gitu ya. Kalau radio dulu teh. Pak, Tuan, kenapa? Ada apa sini gitu. Tuan butuh apa? Saya musafir, pengen tempat istirahat tapi diusir di masjid. Oh, ya udah, diistirahat aja di rumah saya. Rumah saya kecil tapi lumayan lah untuk istirahat malam ini. Ya jazakallahu khair wa iyyakum. Udah tinggal di situ. Subuh menjelang subuh pas waktunya tahajud, Imam Ahmad bangun, ngelihat si penjual roti lagi bikin roti kan habis subuh dia jualan. Jadi bikinnya sebelum subuh. Lagi bikin roti ngaduk-ngaduk gitu. Setiap dia ngaduk dia bilang astagfirullahaladzim gitu. Bayangin. Dawamkan satu perbuatan yang dibarengi dengan istighfar. Lagi nyalain motor. Astagfirullah gitu.
Bisa, lagi ngaduk juga bisa, lagi ngapain juga bisa, selama itu satu perbuatan yang mubah. Mubah itu boleh-boleh aja. Jangan sambil berbuat dosa istighfar gitu. Atau istighfar tapi asik. Gimana istighfar tapi asik? Istighfar sambil main PlayStation. Wah, astagfirullahaladzim gitu. Nah, itu mah nggak boleh ya. Itu namanya mencampur adukan antara hak dan wala talbisul haqqa bil batil. Janganlah kalian mencampur adukan hak dan batil. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Daripada ngelamun, daripada bengong gitu, mending daripada bersiul, ya udah astagfirullah aja. Walaupun mungkin bersiul boleh-boleh aja, tapi yang nggak dapat pahala, walaupun nggak dosa juga gitu. Astagfirullah. Imam Ahmad perhatiin, ini saya lihat udah 10 menit istighfar melulu. Didatengin sama Imam Ahmad. Tadi kepo juga. Mas, Bang, kan di Medan ya, Bang. A gitu. Oh, orang Bandung ya. Bang, saya lihat abang istighfar terus setiap ngaduk ini. Ya, kenapa? Enggak, saya penasaran aja udah berapa lama kayak gitu. Alhamdulillah udah sekitar 10 tahun saya kayak gini. Saya selalu kalau ngaduk roti itu istighfar biar ada kebaikan setiap adukan roti. Siapa tahu rasa rotinya lebih gurih kalau bahasa kita. Oh, udah 10 tahun. Udah 10 tahun alhamdulillah. Terus boleh tahu enggak hasil dari dawamnya istighfar 10 tahun itu apa? Abang udah dapat apa nih dari istighfar? Alhamdulillah sejak saya istighfar kayak gini, Allah selalu ngasih apa yang saya minta. Gak pernah saya berdoa yang Allah tolak, semuanya dikabulin sama Allah. Kecuali satu yang belum dikabulkan. Apaan? Saya tuh pernah berdoa, ya Allah saya pengen banget selfie sama Imam Ahmad. Pengen banget tuh. Gak apa-apa Allah sekali aja, yang penting bisa ketemu sama Imam Ahmad, pengen jabatan tangan, pengen tahu wajah orang yang hafal hadis sejuta hadis itu kayak gimana. Saya minta ke Allah, cuman mungkin belum aja, tapi saya yakin pasti akan dikabulkan. Imam Ahmad langsung nangis coba. Masya Allah, jadi ini nih yang menarik saya ke Basrah nih. Istighfar dialah yang membuat Imam Ahmad pengen banget ke Basrah. Bela-belain habis-habisan sampai diusir-usir di masjid gara-gara dia beristighfar. Jadi pengaruhilah hati seseorang, pengaruhilah hidup seseorang dengan istighfar kepada pemilik hati dan kehidupan orang itu. Astagfirullah, astagfirullah. Tapi jangan baru istighfar 3 kali mintanya banyak gitu. Istighfar dulu aja. Dawamin, nanti kalau kita butuh, jadi mintanya itu kayak apa, pamungkas ya. Kalau kita butuh banget, minta pakai istighfar. Jangan diobral. Istighfar 10 kali, ya Allah saya udah 10 kali nih. Boleh minta ini enggak? Enggak, dawamin dulu aja. Walaupun kalau untuk dosa sekali cukup, tapi kalau untuk yang hadiah, kalau bisa lebih banyak. Sampai setahun, 2 tahun kita dawamin, nanti lihat deh hasilnya tuh luar biasa. Pokoknya kalau kita punya hajat sesuatu, yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah minta kepada pemilik segala sesuatu. Ada hajat apa? Minta kepada pemilik segalanya. Misalnya pengen sesuatu yang baik atau yang minimal mubah, pengen jalan-jalan. Istighfar aja, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nanti begitu kita minta ke Allah, ya Allah saya pengen haji banget nih. Istighfar kita udah 10 tahun, langsung Allah kasih kejutan yang kita gak pernah menduga-duga loh. Jadi gampang banget, tinggal minta aja sama Allah. Yang harus kita prepare dari sekarang itu adalah bikin diri kita itu orang yang sangat diperhatikan sama Allah. Kalau kita udah jadi kayak ring satunya Allah, masuk grupnya itu yang Allah juga memprioritaskan banget. Grup itu, siapa grupnya? Grup orang yang rajin istighfar. Masuk ke grup itu, dan Allah yang mengadminin grup itu. Kita nggak tahu apakah kita udah masuk atau belum, tapi berusaha aja. Siapa tahu setelah sekian tahun kita istighfar, akhirnya Allah mengundang kita, menginvite kita masuk ke grupnya orang-orang yang rajin beristighfar. Kalau udah masuk ke grup itu, setiap kali Allah ngeposting, ngebroadcast kebaikan-kebaikan, ini ada diskon apa gitu, kita langsung dapat nih. Makanya pantaskan dulu diri kita. Dawamin. Akhirnya Imam Ahmad bilang, sayalah Ahmad bin Hambal. Oh benar ini Ahmad bin Hambal? Ya nggak salah, nggak salah. Masya Allah, udah pelukan. Ini keajaiban dari istighfar. Coba, butuh apa dalam hidup? Pasti kita punya banyak kebutuhan. Sampai kita minta garam aja kata Nabi, minta dulu ke Allah baru cari di warung. Jadi sebelum kita ke warung nyari garam, ya Allah garam, ya Allah, cari uang receh beli di warung. Terus apa gunanya minta ke Allah? Banyak gunanya. Siapa yang bilang kita akan sampai di warung? Siapa yang bilang garam itu akan sampai ke rumah kita? Siapa yang bilang garam itu menjadi kebaikan buat kita? Siapa yang bilang bahwa kita akan hidup sampai masakan kita itu selesai dan kita bisa memakannya?
Istighfar, minta ke Allah sebelum kepada yang lain. Astagfirullah, minta ke Allah, astagfirullah. Pengen apa aja istighfar. Sampai dulu di zaman Imam Hasan Al-Basri, tabi'in. Ada 3 laki-laki yang datang nemuin Imam Hasan Al-Basri. Ya Imam Hasan, saya itu gak punya anak, udah lama menikah tapi belum dikaruniai anak. Kata Imam Hasan Al-Basri, banyak-banyak istighfar ya bu. Oh ya, siap-siap, pulang. Datang lagi orang kedua, gak punya kerjaan, miskin. Ya Imam Hasan, saya tuh miskin, fakir, susah banget untuk dapatin rezeki. Gimana tuh? Kata Imam Hasan, banyak-banyak istighfar ya bu. Oh ya, pulang. Datang lagi yang ketiga, Imam Ahmad, saya itu sakit, udah sekian tahun dan belum sembuh-sembuh. Apa yang harus saya lakukan? Banyak-banyak istighfar ya. Ya, pulang. Muridnya Imam Ahmad nanya, heran, soalnya jawabannya template gitu kan. Bukan jawaban yang langsung ditulis ada masalah apa. Enggak, template. Jadi ini jawaban untuk segala pertanyaan. Imam Hasan Al-Basri itu udah bikin template banyak istighfar. Udah aja, siapapun yang curhat ke beliau send template yang sama. Kayak admin banget kan. Akhirnya muridnya Hasan Al-Basri nanya, ya Syekh, kenapa harus kayak gitu? Semua jawabannya sama, padahal pertanyaannya beda-beda. Kata Imam Hasan, tidakkah kamu membaca Al-Quran di surat Nuh? Allah mengatakan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Coba beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, Allah pasti akan mengampuni. 1. Allah akan menurunkan hujan yang sangat lebat. 2. Allah akan memberikan harta yang sangat banyak. 3. Allah akan memberikan keturunan untuk kalian. 4. Allah akan memberikan kebun-kebun atau ladang. 5. Allah akan memberikan air sungai yang mengalir. 6. Istighfar. Tapi fadilahnya macam-macam. Sehingga masalahnya apa aja, jawabannya sama, istighfar. Butuh air, istighfar. Butuh jodoh, istighfar. Pengen punya anak, istighfar. Kerjanya susah, istighfar. Apapun masalah kita, istighfar. Dan itu means-nya apa? Artinya apa? Artinya yang menghalangi kebaikan dalam hidup kita itu cuma 1, dosa. Yang buat hidup kita tuh susah dalam hidup itu cuma dosa. Makanya kalau pengen hidupnya jadi mudah, hilangkan dulu dosa. Dan cara menghilangkan dosa itu hanya dengan istighfar. Kita mau memperbaiki masa lalu gak mungkin. Kita hanya bisa menyesali masa lalu dan minta maaf kepada Allah dan memperbaiki masa depan. Allah akan mudahkan. Jadi yang kedua poinnya teman-teman, kita ada hajat apa? Istighfar. Kalau belum terkabul, berarti emang istighfar kita itu belum masuk grup. Masih japrian, belum broadcast. Pantaskan diri kita supaya Allah invite ke dalam grup orang yang rajin istighfar, sehingga nanti Allah kasih kita hadiah, voucher, kupon istimewa yang hanya dikasih kepada orang-orang yang Allah cintai. Itu yang kedua. Hari ini mungkin 3 aja keajaiban dari istighfar. Yang ketiga, teman-teman yang dirahmati Allah, istighfar itu bagi Allah dan bagi Rasulullah SAW itu bukan hanya kebaikan untuk di dunia, tapi istighfar itu mengubah status kita di akhirat. Coba teman-teman renungkan kisah seorang laki-laki yang membunuh 100 orang tuh. Yang ke-100-nya kiai lagi. Yang ke-100-nya ustadz. Dibunuh sama dia. Tapi setelah itu dia nyesel, dia bilang astagfirullahalazim ya Allah. Langsung berubah status dari tadi ahli neraka menjadi ahli surga. Dia udah sholat, belum baik sholatnya, belum baik ibadahnya. Tapi kok udah jadi ahli surga? Karena orang yang beristighfar, Allah bukan hanya akan mengampuni dosanya, bukan hanya akan mudahin hidup dia di dunia, tapi Allah juga bakalan ngasih banyak janji-janji kebaikan di akhirat. Jadi istighfar itu bisa dibilang kayak investasi masa jangka panjang. Yang someday nanti kita akan melihat, oh ini ya hasil dari istighfar saya di dunia. Banyak-banyak aja istighfar, gak ada yang rugi. Demi Allah tidak ada ruginya beristighfar jika didasari dengan hati yang ikhlas. Demi Allah gak ada ruginya berzikir jika didasari dengan hati yang ikhlas. Demi Allah gak ada hamba yang datang kepada Allah pulang dalam keadaan kecewa. Itu gak ada. Dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman gak ada yang datang kepada Allah pulang dalam keadaan kecewa. Itu gak ada. Kalau kita datang ke rumah dia pulang kecewa itu biasa.
Pasti sering. Kita nelpon kecewa, kita japri kecewa, kita caper-caperan kecewa, itu biasa. Dengan makhluk kecewa itu biasa banget. Tapi dengan Allah, kalau kita kecewa bukan karena Allah, karena dosa kita sendiri, menzolimi diri sendiri. Makanya teman-teman yang dirahmati Allah, yuk kita dawamin istighfar. Mulai sekarang kita bikin target deh. Kalau ustadz-ustadz yang lain pernah menjelaskan tentang keajaiban. Sebetulnya dalam Islam itu ada 3 amalan ya. Itu hasilnya itu ajaib banget. 1 sedekah, 2 tahajud, 3 istighfar. Kalau sedekah mungkin teman-teman sering dengar dari Ustadz Yusuf Mansur. Tahajud juga Ustadz Arifin Ilham. 1 dari 3 itu adalah istighfar. 3 amalan ini nih, itu ajaibnya itu pokoknya menurut saya itu unik aja. Kayak ngasihnya itu cash gitu. Nggak nyicil, cash langsung di dunia langsung dikasih. 3 tuh, sedekah, tahajud, istighfar. Karena saya hari ini dikasih tema tentang istighfar, kita coba azam mulai sekarang saya pengen banyak-banyak istighfar. Nanti suatu saat kalau butuh apa-apa, kita udah punya modal nih, istighfar sekian tahun, sehingga Allah mudahin urusan kita. Dari sekarang, karena makin lama kita mulai, makin lama kita mengambil hasilnya. Ibarat makin lama kita bercocok tanam, makin menunda-nunda waktu, makin lama panennya. Dari sekarang aja nih kita mulai nanam bibit-bibit istighfar. Nanti mudah-mudahan setelah 6 bulan Allah akan menunjukkan hasil dalam kehidupan kita. 6 bulan lagi pengen apa? Setahun lagi pengen apa? 2 tahun lagi pengen apa? Dan kepengen kita kadang-kadang berubah-ubah, tergantung kebutuhan. Pokoknya kita pasti punya hajat suatu saat nanti. Mulai sekarang kita bikin investasinya dengan istighfar. Suatu saat ketika kita berdoa kepada Allah, Allah akan menganggap ini doa hambaku yang rajin beristighfar. Kayak cerita-cerita tadi. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan insya Allah nanti di akhir sesi kita akan ada sesi penggalangan dana untuk saudara-saudara kita. Kalau nggak salah panitia di Palestina. Untuk Palestina atau Syam? Oh, Somalia, Masya Allah. Untuk saudara-saudara kita di Afrika, di Somalia yang berada dalam kondisi kelaparan. Dan kita tahulah, pasti kalau googling banyak banget tuh bahan tentang gimana kondisi di Somalia. Yang anak bayi itu sampai minum air dari genangan yang ada di tanah, saking kurangnya air, kurangnya makanan. Jadi kita coba belajar untuk buka puasanya barengan dengan saudara kita di Somalia. Jadi infak kita hari ini akan disumbangkan ke Somalia untuk takjil saudara-saudara kita yang kelaparan di Somalia. Jadi silakan nanti kita niatkan, ini buat takjil adik saya di Somalia, ini buat takjil kakak saya di Somalia. Infak semampu kita, dan walaupun sedikit tapi tetap ngasih. Jangan sampai kita nggak ngasih. Kalau nggak ngasih sekarang nggak apa-apa, nanti ngasih di waktu yang lain. Yang jelas kita komitmen dulu, berazam dulu, saya pengen bantu nih. Mudah-mudahan dengan kayak gitu nanti Allah kalau kita minta sesuatu, Allah pasti ngasih. Kalau nggak dikasih sekarang, pokoknya dikasih. Nggak akan mungkin Allah nggak berkomitmen. Fadhkuruni adzkurukum. Ingat aku di waktu kalian senang, aku ingat kalian di waktu kalian susah, insyaallah. Nanti di akhir sesi panitia akan menyebarkan kotak infak buat saudara-saudara kita semampu kita yang bisa kita sumbangkan. Dan marilah kita tutup sesi kita hari ini dengan muhasabah, dengan berdoa, dengan beristighfar. Mungkin diawali dulu dengan istighfar bareng-bareng ya, sekitar 100 kali. Setelah itu nanti kita berdoa. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Mari bersama-sama. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim,
أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله أستغفر الله العظيم 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة القرآن اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا اللهم نور حياتنا بالقرآن اللهم نور قلوبنا بالقرآن اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا لك ذكارين اللهم اجعلنا لك شكارين إلهنا يا الله يا الله اللهم إليك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا ظلمنا أنفسنا يا الله ظلمنا أنفسنا يا الله ظلمنا أنفسنا يا الله وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين Ilahana ya Allah, Engkaulah Tuhan
sadar diri kami tidak pantas. Kami sadar diri kami tercela dan hina. Kami sadar diri kami sudah berlebihan kepadamu ya Allah. Kami sadar diri kami sudah melampaui batas ya Allah. Tapi kami tidak mau menjadi orang-orang yang berputus asa ya Allah. Kami tidak mau menjadi orang yang berputus asa dari rahmat-Mu ya Rabbana. Karena kami tahu Engkau saja tidak pernah berputus asa untuk menunggu dan memaafkan kami. Sungguh tidak pantas kami berputus asa meminta maaf kepadamu, sedangkan Engkau tidak berputus asa memaafkan. Kini kami datang ya Allah. Kami datang dengan hati kami yang pasrah, hati yang dipenuhi rasa penyesalan terhadap dosa-dosa di masa lalu. Kami datang kepadamu ya Allah. Maafkanlah salah-salah kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, yang bahkan dosa baru saja kami lakukan beberapa waktu yang lalu ya Allah. Dosa yang kami malu untuk menyebutkannya satu persatu ya Allah. Dosa yang kami tidak sanggup menghitung jumlahnya ya Allah. Dosa-dosa besar yang membuat kami merasa sangat malu di hadapan-Mu ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Rabbana. Kami pernah meninggalkan sholat sekian kali banyaknya ya Allah. Padahal kami tahu sholat adalah yang pertama dihisab nanti di akhirat. Maafkanlah kesalahan-kesalahan kami. Kami pernah durhaka kepada orang tua kami ya Allah. Kami durhaka kepada ibu dan ayah kami ya Allah. Kami menyakiti perasaan ibu dan ayah kami. Pernah ibu kami menitikan air mata karena sedih, karena dosa dan kesalahan kami ya Allah. Pernah ibu kami menangis diam-diam setelah kami membentaknya ya Allah. Pernah ibu kami menangis diam-diam setelah kami memarahinya ya Allah. Ibu kami sakit sendiri di rumah dan kami tidak datang menjenguknya ya Allah. Ibu kami menelpon kami tetapi kami tidak mengangkat teleponnya karena alasan sibuk ya Allah. Kami jarang datang menemuinya di rumah ya Allah, dengan alasan tidak punya waktu ya Allah. Padahal kami punya waktu untuk jalan-jalan dengan keluarga kami sendiri, jalan-jalan dengan teman-teman kami. Kami punya waktu untuk bermain, tetapi kami beralasan tidak punya waktu untuk menemui ibu kami ya Allah. Sungguh kami durhaka kepada orang tua kami ya Allah. Maafkan kami Ilahana. Janganlah Engkau murka kepada kami ya Allah. Janganlah Engkau berpaling dari kami ya Allah. Janganlah Engkau cabut rahmat-Nya dari hidup kami ya Allah. Janganlah Engkau tutup pintu hidayah bagi kami ya Allah, karena dosa-dosa kami. Betapa rugi dan celakanya hamba yang telah Engkau palingkan rahmat-Mu darinya ya Allah. Maafkan kesalahan kami Ilahana. Bimbinglah hati kami ya Allah. Kami ingin memperbaiki diri. Kami ingin berhijrah. Kami ingin bertaubat. Kami ingin mendekat kepadamu ya Allah. Bimbing kami harus seperti apa. Karena kami ini bodoh ya Allah. Kami ini bodoh ya Allah. Tidak tahu apa-apa. Bimbing kami di jalan-Mu ya Allah, agar kami sampai ke dalam ridho-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.